Beberapa waktu yang lalu, saya sempat membaca komentar di sosial media saya, yang mengatakan seperti ini. Ya, jika mempunyai power tool atau alat selengkap itu, saya pun bisa membuat karya yang bermacam-macam. Ah, Oke, saya akan menepis opini tersebut. Maka dari itu, dalam proyek kali ini, saya akan mencoba membuat karya hanya dengan menggunakan satu power tool saja. Dan kebetulan satu power tool ini mempunyai 3 fungsi yang sangat berguna dalam berkarya woodworking ya. Ditambah mungkin peralatan manual saya seperti gergaji dan klem penjepit. Dan saya percaya ketiga alat ini sebagian besar dari rekan-rekan hobi kayu pun mempunyainya di rumah. Untuk karya yang saya buat adalah karya yang sederhana, tapi memiliki nilai jual. Dan sebelum memulai membuat proyek, saya akan menjelaskan tiap fungsi alat yang saya gunakan dalam proyek ini. Oke, tanpa berpanjang lebar, kita mulai proyek. Alat yang saya beli adalah Black & Decker Multi Evo dengan kode Evo 185B1, dan alat ini mempunyai 3 fungsi utama yang bisa saya gunakan dalam proyek ini. Pertama adalah bor tangan atau handrail, dan bor tangan ini juga memiliki fungsi utama yaitu hammer drill, dan hammer drill ini mempunyai 2 kecepatan. Dan ukuran maksimal untuk cuknya adalah 10 mili. Dan fungsi selanjutnya adalah orbital sander. Ini sangat penting pada project woodworking. Pemasangannya pun cukup mudah. Dia ada tombol quick release. Dan selanjutnya ini adalah fungsi jigsaw atau alat potong. Jigsaw ini bisa dimaksimalkan untuk ketebalan potong sampai dengan 25 mili. Atau bisa juga diganti dengan mata gergaji yang agak panjang, saya rasa bisa. Dalam paket pembelian, saya mendapatkan 2 buah baterai dengan kapasitas 1,5 ampere hour. Dan baterai ini adalah baterai power connect, yang artinya satu baterai ini bisa digunakan untuk semua alat Black & Decker yang menggunakan power 20 volt. Dan ada beberapa hal yang membuat saya memutuskan untuk membeli alat ini adalah pertama, kualitas dan harganya yang kompetitif. Kedua, Black & Decker juga memberikan free bonus yaitu inflator, alat pemompa. Dan kebetulan bonus ini berlaku sampai dengan akhir Juni 2022. Anda akan mendapatkan inflator seharga 400 ribuan ini gratis. Di luar promo ini, inflator ini sebetulnya dijual terpisah. Anda bisa cek di marketplace online, dan untuk link pembeliannya silakan cek di kolom deskripsi yang sudah saya sertakan. Kebetulan Black & Decker juga mengadakan acara promo yaitu #MeAndMyEvo yang berhadiah dengan nilai total 4,5 juta rupiah. Anda bisa mengikuti promonya di landing page yang sudah saya sertakan linknya di kolom deskripsi. Oke, untuk pengenalan alat saya rasa cukup, dan tanpa berpanjang lebar lagi, saya akan segera memulai untuk membuat project coffee table dengan lift top mekanisme. Di project ini kebetulan saya menggunakan papan kayu pinus solid ya. Kebetulan memang saya carinya yang sudah diserut, tapi Anda juga bisa menggunakan plywood atau MDF untuk project ini. Jadi itu akan lebih mudah dengan alat yang minimal. Sebab dalam project ini saya hanya akan menggunakan power tool Multi Evo, hanya itu saja. Oke, setelah saya ukur sesuai dengan yang saya butuhkan, selanjutnya adalah saya akan memotong menggunakan jigsaw. Mengingat di sini saya mengerjakan project dengan alat yang terbatas, jadi untuk mendapatkan kualitas yang cukup baik, yang saya butuhkan adalah
kesabaran, waktu, dan lebih banyak usaha. Oke, untuk mendapatkan hasil potong yang bagus menggunakan jigsaw ini akan cukup sulit. Tapi sebetulnya ada triknya yang bisa kita lakukan, yaitu kita jangan terlalu mendorong. Kita hanya akan mengikuti kecepatan dari mata gergaji jigsaw. Atau kalau di sini saya hanya menggunakan water puff sebagai fence atau sebagai guide pada saat saya memotong lurus. Kuncinya hanya satu, ikuti kecepatan mata gergaji jigsaw. Jangan terlalu ditekan. Ini untuk menghindari hasil potong yang drifting atau meliuk-liuk. Dalam proyek ini saya hanya akan memotong menggunakan jigsaw ini saja. Sebab saya hanya ingin menunjukkan bahwa dengan alat yang terbatas kita tetap bisa membuat karya yang cukup bagus. Oke, setelah 4 sisi dari rangka dasar sudah saya potong sesuai dengan ukuran. 2 diantaranya adalah ukuran yang sama, dan selanjutnya saya akan lihat hasil potong dari jigsaw ini. Sekarang saya sejajarkan seperti ini. Ini fungsinya saya akan melihat hasil potong dari jigsaw yang ternyata buah dari kesabaran saya pun tetap tidak sempurna. Hasil potongnya pun tetap drifting walaupun tidak banyak, tapi ini sangat berpengaruh. Sebab yang saya butuhkan adalah dia siku dan paralel. Tapi jangan khawatir, saya ada trik untuk bisa merapikan hasil potong jigsaw agar bisa sejajar, lurus dan siku. Dan yang saya butuhkan hanyalah besi siku. Ini besi siku 3x3. Ini akan saya gunakan sebagai jig, jadi sebagai landasan untuk mensejajarkan hasil potong jigsaw yang drifting. Untuk teknik ini besi siku harus paralel dan siku dengan objek kerja, yaitu papan yang akan kita rapikan hasil potongnya. Selanjutnya kita akan amplas dari permukaan hasil potong jigsaw tersebut menggunakan mesin sanding dari Multi Evo. Saya lupa menggunakan masker. Sebentar. Nah, sekarang Anda sudah mengerti untuk membuat produk yang bagus dengan alat yang terbatas, maka yang dibutuhkan adalah lebih banyak waktu dan pastinya lebih banyak usaha yang kita keluarkan. Tapi jangan salah, walau dengan alat yang terbatas, Anda akan tetap bisa membuat produk yang paling tidak layak jual. Nah, bisa Anda lihat hasilnya sangat rapi setelah saya amplas menggunakan sander. Oke, selanjutnya saya akan merakit semua material yang sudah saya potong sesuai dengan ukuran dan sudah saya rapikan. Untuk proses merapikan semua ini juga memotong MDF saya tidak akan memasukkan dalam video sebab itu akan lebih lama lagi. Anda bisa lihat di frame kecil di pojok kanan atas, itu proses saya merapikan dari hasil potong jigsaw dan memotong MDF. Jadi akan tetap saya perlihatkan. Dengan begitu Anda tetap tahu bahwa saya tetap menggunakan alat yang saya sebutkan dan tidak menggunakan alat lain selain Multi Evo dari Black & Decker. Untuk proses perakitan dan penggabungan frame ini saya hanya menggunakan lem. Saya tidak menggunakan skrup. Dan yang terpenting dari struktur ini adalah struktur ini wajib 90 derajat siku di semua sisi. Dan sekedar informasi, pada saat saya memotong semua material yang saya gunakan dan merapikan, saya sebetulnya membutuhkan waktu 1 hari penuh agar bisa mendapatkan potongan yang lurus 90 derajat siku dan paralel. Oke, untuk top table sendiri saya tidak menggunakan HPL. Jadi saya menggunakan ini
Alat ini adalah alat untuk menciptakan motif kayu dengan menggunakan wood stain. Jadi langkahnya pun cukup mudah. Anda tinggal ikuti saja cara saya. Untuk alat sendiri tinggal ditarik. Anda bisa berlatih dulu. Sebetulnya ini saya sudah melatih beberapa kali. Jadi saya mencoba di MDF yang lain beberapa kali. Setelah itu saya berani untuk mencoba. Itu pun hasilnya nggak terlalu sempurna, tapi it's okay. Oke, setelah top table selesai, kita balik. Jadi kita pakai yang bagian dalam dan kita akan letakkan framenya di atas. Ini fungsinya kita akan memasang mekanisme lift top table-nya. Jadi triknya untuk memudahkan memasang lift top mekanisme ini adalah jangan memasang penutup bagian bawah meja terlebih dahulu. Jadi penutup bagian bawah dari meja ini kita pasang setelah mekanisme lift top table-nya ini selesai terpasang terlebih dahulu. Untuk membeli alat ini, kata kunci di marketplace adalah engsel coffee table. Ada dua jenis, satu menggunakan per atau spring, satunya lagi menggunakan hidrolis seperti yang saya punya ini. Oke, selanjutnya saya akan memotong top table ini menjadi dua. Oke, setelah top table terpotong, terbagi dua. Selanjutnya adalah kita akan menutup bagian bawah meja ini. Kita beri penutup. Dan untuk proses pemberian tutup bagian bawah ini, saya tetap akan menggunakan lem. Saya tidak menggunakan skrup sebab saya rasa lem pun cukup kuat untuk menahan beban. Nah, tempat penyimpanan rahasia ini akan saya bagi menjadi dua. Bagian bawah adalah laci. Saya menggunakan single track untuk relnya. Untuk bagian atas hanya penyimpanan biasa dengan penutup yang sederhana. Oke, setelah laci terpasang, saya akan memberikan penyekat. Jadi ini untuk penyimpanan rahasia yang paling atas. Setelah itu saya memberikan penutup laci. Penutup laci ini akan saya buat full dan tidak saya beri handle. Sebab tujuannya memang ini tempat penyimpanan rahasia, jadi hanya Anda yang tahu. Dan selanjutnya saya akan memberikan pembatas untuk top table sebelah kiri, yaitu top table penyimpanan rahasia. Jadi pembatas ini akan membuat top table ini berada pada posisi yang pas. Dan untuk salah satu pembatasnya saya akan buat sedikit bersudut, tidak 45 derajat, mungkin 20 atau 15 derajat. Ini fungsinya agar pada saat kita buka dan tutup top table-nya, posisinya tidak terkunci. Oke, berikutnya saya akan berikan celah agar kita dapat membuka lifting top table-nya dengan mudah. Ini adalah celah untuk tangan. Oke, untuk proses terakhir adalah pemasangan kaki.
Kali ini saya menggunakan kaki yang sudah jadi. Ini adalah kaki meja hairpin. Anda bisa mencarinya di marketplace. Kebetulan saya membeli ini dengan harga yang murah. Ketinggian kaki ini 25 cm. Sebetulnya saya order yang 20 cm tapi dikirim yang 25 cm. Oke, saya rasa project ini sudah selesai dan saya sangat senang dengan hasil akhirnya. Hanya dengan menggunakan satu power tool dengan 3 fungsi sudah bisa menghasilkan sebuah furniture yang layak jual. Dan enaknya lagi dia sangat compact dalam satu tas kecil, sudah berisi 3 alat. Dan jika Anda berminat untuk memiliki alat ini, link pembelian dan voucher promo di landing page sudah saya sertakan di kolom deskripsi. Silakan cek dan kunjungi. Oke, terima kasih sudah berkunjung di channel saya. Semoga bisa menginspirasi. Jika ada pertanyaan seputar project ini atau project yang lainnya, silahkan tuliskan di kolom komentar. Kita akan ketemu lagi di project selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.